Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marlena dari PGMI 2B SIP 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Kafirun. Sebelum saya menjelaskan tentang surah Al-Kafirun ini, saya akan membacakan surahnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul azim. Surah Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat pertamanya di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Kafirun ini menempati urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun, diriwayatkan bahwa surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban tegas atau ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah SAW meninggalkan dakwahnya. Hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Nah, melihat kenyataan demikian, para pemimpin Quraisy seperti Walid ibnu Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muttalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta, kekayaan, dan tahta atau kependudukan. Namun semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, para pemimpin Quraisy terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara lain, yakni mereka mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Mereka berkata, hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang engkau sembah, dan kita akan bersekutu atau bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami. Mendengar ajakan para pemimpin Quraisy tersebut, pada awalnya Rasulullah bimbang atas tawaran tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun ini yang menyatakan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah serta menyembah Tuhan mereka. Di dalam riwayat Ibnu Hatim, dalam riwayatnya diceritakan bahwa orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mari kita bersama kami, kita akan bersekutu dalam segala urusan. Sekarang kamu menyembah Tuhan yang kami sembah, besok kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kita akan bergantian. Nah, kemudian keutamaan surah Al-Kafirun. Keutamaan surah Al-Kafirun ini adalah untuk membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Syirik merupakan dosa paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu muslim harus benar-benar menjaga diri dari perbuatan syirik.
Muslim juga dianjurkan untuk rutin membaca surah Al-Kafirun tiap sholat subuh dan sebelum tidur. Salah satu keutamaan membaca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur bisa menjauhkan diri dari sifat dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan. Selanjutnya, kandungan surah Al-Kafirun merupakan sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat terakhir dijelaskan bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Baiklah, itulah penjelasan dari surah Al-Kafirun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.